Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Islam sebagai perdamaian yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kritik ideologi radikal, deradikalisasi doktrin keagamaan ekstrim dalam upaya meneguhkan Islam berwawasan kebangsaan. Sejarah telah merekam bagaimana track record Islam dalam mewujudkan perdamaian. Pada masa awal munculnya Islam berhasil meredam perang antar suku dan golongan di Jazirah Arab. Masa itu adalah masa paling ideal dalam sejarah umat Islam. Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW yang merupakan representasi dari Islam sendiri masih mendampingi para umatnya sehingga Islam bisa berlaku secara efektif. Islam yang dulunya menjadi pemersatu belakangan dipandang sebagai penebar teror. Hal ini bertolak dari fakta sosial yang menampilkan Islam sebagai basis yang melatar belakangi para aktor tindak kekerasan. Aksi teror dan kekerasan atas nama Islam kian merebak. Penangkapan sejumlah aktor teror ini tidak sebanding dengan anggota baru yang berhasil direkrut. Terlepas dari motif apapun yang melatar belakanginya, stigma negatif pada Islam yang timbul akibat tindak kekerasan itu cukup membuat resah masyarakat Muslim. Pemberantasan aksi teror tidak cukup dengan hanya menangkap para pelakunya. Terbukti, sudah banyak para aktor tindak kekerasan ini tertangkap. Namun aksi teror tidak kunjung surut. Hal ini karena aksi teror tersebut didasari ideologi yang kuat. Maka penangkapan sejumlah pelaku tidak membuat para aktor yang lain takut. Sebagai respon dari kenyataan tersebut, peletakan Islam sebagai agama dan semangatnya dalam menciptakan perdamaian perlu dilakukan. Sebelum beranjak lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu apa definisi radikalisme. Para akademisi memberikan sebuah definisi bahwa radikalisme adalah gagasan dan tindakan yang bertujuan untuk melemahkan dan merubah tatanan politik mapan, biasanya dengan cara kekerasan, dengan sistem yang baru. Lebih jelas lagi, mereka menggambarkan bahwa radikalisme adalah gagasan serta tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik yang sudah mapan, negara, kelompok atau rezim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara atau rezim lain. Maka radikalisme dalam kaitannya dengan kelompok Islam adalah golongan yang membawa doktrin Islam serta bertujuan seperti yang telah disebutkan. Dalam bahasa Arab sendiri tidak ditemukan padanan kata radikalisme secara persis. Radikalisme tidak pernah diserap menjadi sebuah kata ataupun diterjemahkan secara pasti. Identifikasi ini penting dilakukan karena ia nantinya digunakan sebagai diagnosa dan justifikasi atau tindakan radikal dalam pandangan Al-Quran, hadis, dan agama Islam secara umum. Para ahli biasanya menyebut kata al-ghulu dan takhorub ketika menganalisa radikalisme. Wahbah al-Juhaili cenderung tidak membedakan antara gulu dan takhoruf. Hal ini diperjelas oleh Al-Qaradawi yang berpendapat bahwa takhoruf adalah istilah yang lebih umum,
sedangkan gulu adalah istilah yang biasa digunakan oleh syariat. Jadi, mengkritik gulu sudah tentu mengecam takharub. Wahbah al-Juhaili mendefinisikan takharub sebagai berikut. Kullu unfin awi tidain awi ijromin laisa lahu musawwigun sara'iyun li asbabin siyasatin aw li muharabati nidhamin jairin aw li dawafi'a i'tiqadiyatin aw wataniyatin. Setiap tindakan kekerasan, agresi atau kejahatan yang tidak memiliki pengesahan atau legitimasi secara syar'i karena motif politik atau untuk menumbangkan sistem yang dianggap melenceng atau karena motif-motif keyakinan atau kenegaraan. Kata laisa lahu musawwigun syar'iyyun maksudnya tidak memiliki legitimasi syariat adalah kunci pembahasan sepanjang buku radikalisme ini, bahwa seluruh tindakan yang dilakukan kelompok radikal akan dibuktikan cacat secara dalil agama, maka pada akhirnya radikalisme bisa diidentifikasi sebagai takharub atau gulu. Dalam Islam, gulu sendiri merupakan sifat yang sangat tercela dan tidak otentik dalam Islam. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Surat An-Nisa ayat 171. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini mengindikasikan agama Islam yang sangat menentang gulu atau radikal. Karena agama Allah itu moderat, terletak di antara radikal atau gulu dan liberal atau taksir. Menurut beliau, sifat moderat inilah yang menjadi letak kebenaran. Hal ini diperkuat dengan keterangan para ulama. Padinu wasitotun bainal guluwi wa taksiri kama yaqulu at-tabi'iyyu al-jalilu al-hasanu al-basriyu wa kadha qala ibnu ibadin nafziyu wala syai'a asad 'ala nafsi min mutaba'ati syar'i wa huwa at-tawasutu fil umuri kulliha fahiya abadan mutafallitatun ila ahadit torofaini ili wujudi hawaha fihi. Beragama berarti berada di posisi moderat, tidak ekstrim, kanan atau kiri, seperti yang pernah diungkapkan Imam Hasan al-Basri. Mengenai hal ini Ibnu Ibad An-Nafzi mengatakan berada di jalan syariat adalah hal terberat untuk dilakukan karena berarti selalu bersikap adil dan berada di tengah-tengah atau moderat dalam segala hal. Padahal secara naluri nafsu seseorang menginginkan condong pada salah satu sisi. Beragama justru merupakan tantangan karena beragama menuntut kita untuk selalu bisa adil dalam bertindak dan berkata. Nabi bersabda, "Iyyakum wal guluwa fid dini fa innama halaka man kana qablakum bil guluwi fid dini." Berhati-hatilah kalian dalam sikap ekstrim. Berhati-hatilah kalian dari sikap ekstrim dalam beragama. Karena sesungguhnya sikap itulah yang telah menghancurkan umat sebelum kalian.